الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا إلى روحي الحبيب أحمد بن محمد بن عجيب الحسني، ثم إلى روحي والدنا والديكم وأمواتنا وأمواتكم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعنهم نفات في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Kita melanjutkan di dalam pembacaan kitab Ighadul Humam Syarah Al-Hikam sampai pada pembahasan tentang fawaidul khalwati, faedah seseorang yang menyendiri. Wa'lam, dan ketahuilah, anna sesungguhnya fil khalwati, di dalam kesendirian, asyru fawaida, ada 10 faedah yang akan didapatkan. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, as-salamatu, selamat, min afatil lisani, dari kejelekan-kejelekan lesan. Fa inna, maka sesungguhnya, mangkana, barang siapa yang ada wahduhu, sendirian dia, la yajidu ma'ahu, tidak mendapatkan bersamanya orang tersebut, man yatakallamu, barang siapa yang berbicara. Artinya ketika dia sendirian otomatis tidak ada teman bicara. Ketika tidak ada teman bicara, maka minimal kejelekan-kejelekan dari lesan tadi itu bisa terjagakan, ya. Di sini tentang masalah khalwah di sini atau dalam keadaan sendiri, Al-Habib Abdul Bari Al-Idrus beliau mengatakan bahwasannya di zaman kita sekarang ini, amma fi zamanina, katanya beliau, adapun di zaman kita sekarang ini, perlu diketahui Habib Abdul Bari Al-Idrus ini merupakan muridnya dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya. Jadi sekitar 100 atau 150 tahun yang lalu, ya. Begitu semangatnya beliau Habib Abdul Bari Al-Idrus ini kalau belajar, beliau tinggalnya di kota Tarim, sedangkan belajar kepada gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu berjalan dari kota Tarim menuju Sewon untuk mempelajari ilmu agama. Mulai pagi berangkat, sore kembali, pagi berangkat, sore kembali, setiap harinya seperti itu. Beliau mengatakan dalam kitabnya bahwasannya amma fi zamanina fal khalwatu aula wa aliyaku bina. Beliau mengatakan adapun di zaman kita sekarang ini 150 tahun yang lalu kurang lebih, untuk kita ini menyendiri, tinggal di rumah, tidak banyak kumpul dengan manusia, itu lebih aliyak, lebih pantas, wa aula, lebih utama untuk kita. Makanya dikatakan di sini al-khalwah. Dan beliau mengatakan fala takhruj min baitika illa, janganlah engkau keluar dari rumahmu kecuali Allah sayaktubu hasanat minka, Allah akan menulis kebaikan atas dirimu. Maknanya apa? Jangan engkau keluar, katanya beliau, kecuali di situ ada bentuk perbuatan baik yang akan engkau laksanakan. Kalau tidak ada, tinggal di rumah saja. Ya bahasanya kita orang jangan suka majlas, atau bahasa yang sering jangan suka gafle dan lain sebagainya, ya. Itu. Faedah yang pertama, selamat dari kejelekan lesan, ya, selamat. Karena orang yang sendirian, katanya beliau, tidak ada. Masa mau sendirian, mau ngomong sendirian, tidak mungkin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan dalam hadis, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, rahimallahu abdan sakata fasalima,
au takallama fa ghanima. Nabi menyatakan rahimallahu, ini merupakan sigha atau bentuk doa. Rahimallahu, semoga Allah merahmati kepada siapa? Abdan, kepada seorang hamba, sakata fasalima, dia diam maka dia selamat. Au atau takallama, dia berbicara faghanima, dia mendapatkan keuntungan, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan orang-orang pilihannya Allah itu dikatakan al-alimu idza sakata, al-alimu idza sakata balaun indan nas wa idza takallama fawaidun indan nas. Orang yang alim, orang yang memiliki ilmu agama, seorang panutan itu, apabila dia diem, manusia kena balak nanti. Artinya apa? Kalau dia tidak berani ngomong, diem tok gitu. Atau kalau orang alim tadi itu berbicara, mengucapkan sesuatu, orang kan dapat faedah. Karena apa? Tidak berucap sesuatu perbuatan, tidak berucap satu ucapan dari seorang alim kecuali ilmu isinya. Makanya idza takallama, jika dia berbicara akan memberikan faedah, fawaid indan nas, memberikan faedah kepada manusia. Sedangkan al-jahilu, orang yang bodoh, orang yang tidak ngerti apa-apa itu, idza sakata kal jidar wa idza takallama kal himar. Dikatakan orang yang bodoh itu kalau diem ya seperti tembok. Ya seperti tembok. Idza takallama, tapi kalau berbicara, ngomong, bahaya, kal himar. Inna angkal aswati la sautul hamir, katanya Allah. Sesungguhnya paling jeleknya suara itu suaranya keledai. Maknanya apa? Fitnah nanti omongannya. Ngelantur, ngerasani orang, ngomong ini fulan gini, fulan ini kakak dan lain sebagainya. Makanya Nabi mengatakan Allah merahmati seorang hamba sakata fasalima. Kalau diem selamat, atau berbicara mendapatkan keuntungan. Kalau tidak ada keuntungannya ya diem saja, jangan ngomong. Itu maknanya. Kemudian wala yaslamu, dan tidak akan selamat fil ghalibi, di dalam kebiasaannya, min afatihi, dari kejelekan-kejelekan lesan, illa, kecuali atharul khalwati, kecuali bekas dari kesendirian, alal ijtima, daripada kumpul-kumpul tadi itu. Berkata Asy-Syaikh Ali radhiyallahu taala anhu, dikatakan idza ra'aital faqira yu'athirul khalwata 'alal ijtima'i fasamtu 'alal kalami wasiyamu 'alal shibai fa'lam anna hajjajuhu qad ghusila. Dikatakan beliau mengatakan apa? Idza ra'aital faqira, jika engkau melihat orang yang fakir, yu'athirul khalwata 'alal ijtima', dia senang menyendiri daripada kumpul. Kemudian wasamta 'alal kalam, dia lebih banyak diem daripada berbicara. Wasiyama 'ala shiba, lebih senang dia ini berpuasa daripada dalam keadaan kenyang. Fa'lam, ketahuilah anna hujjajahu qad ghusila, ketahuilah bahwasannya buktinya telah dibersihkan oleh Allah. Artinya apa? Amal perbuatannya, kejelekannya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini maknanya Pak ya, bahwasannya orang itu kalau memang tidak bisa mengucapkan suatu faedah ya diem saja. Sehingga diceritakan Sayyidina Abu Bakar itu kemana-mana selalu membawa batu diletakkan di mulutnya. Supaya apa? Jangan sampai berucap sesuatu yang tidak ada faedahnya. Beliau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Dikatakan sahabat Nabi itu meriwayatkan, menyebutkan keseharian Rasulullah itu, beliau tadi itu tidak berbicara kecuali urusan penting, tidak berbicara kecuali untuk keharmonisan keluarga, tidak berbicara kecuali untuk keharmonisan sama para sahabat. Jadi kadang-kadang Nabi juga guyon, tapi bercandanya Nabi, guyonnya Nabi itu bukan dalam keadaan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbohong. Sehingga dikatakan seseorang itu yang berucap ya, fadhahikan nasu ala kalami, sehingga manusia tertawa atas omongan dia. Wa huwa kadzibun, dan dia ini bohong. Kalau bisa digambarkan sekarang ini apa, pelawak yang ngomong ngelantur, yang membuat orang itu dehik supaya orang tertawa.
padahal omongannya bohong semuanya. Maka maka dia tadi itu min ahlin nar, naudzubillah min dzalik, termasuk kelompok yang akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang tadi itu telah mempersiapkan tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di sini bukan berarti kita tidak boleh kumpul sama manusia, kumpul. Artinya jaga ketika kumpul tadi itu. Sampai pernah suatu saat Rasulullah itu dengan para sahabat juga guyon, Pak. Dikatakan suatu saat pernah duduk di sampingnya Rasulullah itu ada Sayyidina Ali. Ada Sayyidina Ali. Dan ini Sayyidina Ali pertama kali goda Rasulullah, ngejak guyon Rasulullah. Diberikan suguhan berupa korma, dimakan semuanya. Setiap sahabat mendapatkan bagian gitu. Kemudian dimakan gini. Setelah dimakan, itu biji nawanya atau biji kormanya tadi itu punya Sayyidina Ali diberikan kepada Rasulullah, sehingga jumlah biji yang ada di Rasulullah lebih banyak. Kemudian Sayyidina Ali guyon mengatakan apa? Lihat para sahabat, Rasulullah begitu banyaknya makan ini sisanya. Tertawa semuanya. Kemudian Rasulullah jawabnya bagaimana? Oh iya, lihat ini Ali, kok tidak ada sama sekali, jangan-jangan bijinya dimakan juga ini. Nah ini kan termasuk guyon, ngomong, cuma tidak bohong. Kenapa kenyataannya memang tidak ada di sana. Nah, ini maknanya apa? Memberikan gambaran kepada kita, Rasulullah itu juga berbicara, Rasulullah itu juga ngomong, tapi ketika berbicara, guyon, selamat lesannya, tidak pernah bohong. Begitupun yang terjadi para sahabat Nabi. Ketika guyon pun sama seperti itu, tidak ada bedanya. Nah, ini bukan berarti ya sudah kalau gitu anak kalau undangan tidak datang, anak kalau tidak datang, anak mau diem di rumah, ya mahrum ente. Bisa mahrum nanti. Lebih-lebih kalau undangan pernikahan, wajib hukumnya. Artinya di sini yu'athirul khalwata 'alal ijtima'. Artinya apa? Hatinya itu lebih cocok menyendiri daripada berkumpul. Maknanya kalau memang dibutuhkan untuk berkumpul, ya berkumpul. Bukan berarti meninggalkan semuanya. Kumpul, tidak ada masalah. Gitu. Kemudian wa idza ra'aitahu, jika engkau melihat orang fakir tadi itu yu'athirul khiltata, lebih senang kepada perkumpulan, wal kalama dan berbicara, wasyiba'a dan kenyang-kenyangan, ala diddiha atas lawan kata yang tadi disebutkan tadi itu, fa'lam maka ketahuilah anna habbajuhu khawin, ketahuilah orang itu ompong, kosong, melompong katanya orang Jawa, tidak ada isinya sama sekali. Makanya dalam pepatah Indonesia dikatakan apa? Tong kosong nyaring bunyinya, teng buanter gitu. Wa qala fil Quti, disebutkan dalam kitab Al-Gut, ini kitab Al-Gutul Gulub karangan Abu Thayyib Al-Makki. Abu Thayyib Al-Makki ini seorang tokoh tasawuf, hadirin. Seorang tokoh tasawuf yang pada zamannya itu merupakan guru di zamannya yang ada di Mekah. Abu Thayyib Al-Makki mengarang satu kitab tasawuf namanya Gutul Gulub. Ini kitab ini yang dibaca oleh para datuk kita, para habaib, kitab Gutul Gulub. Disebutkan dalam kitab Gutul Gulub, namanya saja Gutul Gulub, makanannya hati. Nah, dikatakan wa fi kathratil kalami, dan di dalam banyak omong, qillatul wara', sedikit yang namanya wara'. Wara' itu apa? Tajannaba anil mubah, menjauhi dari sesuatu yang mubah. Bukan tajannaba anil haram, menjauhi dari yang haram. Bukan wara' itu wajib. Ya sama saja kalau ada orang ngomong, anak ini alhamdulillah bisa sholat subuh. Ya bukan alhamdulillah, kewajiban memang. Tapi kalau dikatakan anak alhamdulillah, anak bisa bangun malam, sebelum sholat subuh anak sholat 2 rakaat fajar, itu baru. Ya. Wara' ini bukan tajannaba anil haram, bukan menjauhi dari haram. Kalau menjauhi dari haram itu fardun ala kulli insan, kewajiban atas setiap manusia. Tapi yang namanya wara' itu tajannaba anil mubah, menjauhi dari sesuatu yang mubah. Sebetulnya perbuatan itu boleh, tidak ada masalah, tapi dijauhi. Dan ini yang dilaksanakan oleh para habaib kita. Dalam satu kitab disebutkan gini, di antara riyadhahnya, riyadhah itu kalau bahasanya kita, bahasa Jawanya itu tirakatnya Sayyidina Ali itu, di antara tirakatnya beliau, itu beliau kalau musim panas
tidak meminum es sama sekali. Jadi kalau musim panas minum air panas, kalau musim dingin minum air dingin. Dan ini turun-temurun sampai kepada cucu beliau Sayyiduna Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau tadi itu diantara tirakannya sama seperti dari Sayyidina Ali. Malah beliau ditambahi untuk berpuasa ketika musim panas. Kalau ada yang pernah ke Hadramut atau misalnya pernah ke Mekah Medina ya, kalau pas musim panas itu Masya Allah seperti matahari ada dua hadirin, panas betul. Itu kalau minum sebentar haus lagi, minum sebentar haus lagi. Di antara riyadhahnya, di antara tirakatnya dari Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau tadi itu ketika musim panas, beliau tadi itu melaksanakan perbuatan puasa. Sampai dikatakan sampai 3 bulan beliau berpuasa. Artinya ya malam juga makan, tidak sampai wisol, tidak sampai nyambung. Ketika ditanya, wahai Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, dikatakan, kenapa engkau kok seperti ini? Bukankah Sayyidina Ali itu cuma kalau musim panas itu tidak minum es, musim dingin minum air dingin itu toh. Kenapa kok kamu sampai puasa ini itu, dari mana? Beliau jawab apa? Kalau Sayyidina Ali itu sudah orang pilihannya Allah, sahabat Nabi. Sedangkan aku, Abu Bakar, anaknya Salim bin Abdullah, aku ini banyak dosa. Sehingga kalau riyadhah, kalau tirakat, perlu anak tekankan lagi. Beliau yang dikatakan 40 tahun sebelum wafatnya beliau tidak pernah duduk dalam keadaan bersila, kecuali duduk dalam keadaan tahiyat akhir. Yang dikatakan 40 tahun ketika beliau akan wafat, setiap malamnya tinggal di satu goa untuk munajah kepada Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun beliau tadi itu berjalan dari Lesik menuju ke Tarim, kemudian kembali lagi ke Lesik, kembali lagi ke Inat. Itu setiap paginya, setiap menjelang subuh sampai subuh sholat di Inat. Dan beliau tadi itu menambahi di setiap tempat-tempat wudhu, ditambahi air. Tapi beliau jawab apa? Aku perlu tirakat model seperti ini. Kenapa? Aku banyak dosa. Aku ini Abu Bakar, anaknya Salim bin Abdullah, banyak dosanya. Jangan kamu samakan dengan Sayyidina Ali, katanya beliau. La haula wala quwata illa billahil azim. Ya. Nah, di sini maknanya apa? Kok soro-soro temen Zere? Kok soro temen? Kok ate ndak minum air dingin? Kan enak sudah. Musim panas buka kulkas, apalagi ditambah palpi dan lain sebagainya. Ini kan enak sudah. Nah, ini namanya warok. Ini namanya warok. Supaya apa? Supaya tidak terbiasa jiwa tadi itu manja. Jangan sampai manja. Ya, kita saya enggak ngomong antum ya, enggak. Anak sendiri kadang-kadang itu manja. Enggak tidur semalam saja, mungkin ya undangan pun di karak terbang, dihormati, besok sudah terlambat nak ngajar. Kenapa? Anak capek semalam. Ini kurang waroknya. Nah, kurangnya warok seperti ini dikatakan di sini, fi katratil kalami gillatul warok, sedikit waroknya nanti. Kenapa? Banyak kumpul sama manusia. Akhirnya tidak minum misalnya, mau riyadhah katanya dia. Kenapa tidak minum? Ana mau nyoba biar ana sehat. Wah, ada apa ente? Eman-eman minum. Ente gunakan waktumu ini itu. Akhirnya tidak jadi riyadhah, tidak jadi tirakat lagi. Kenapa? Banyak kumpul sama manusia. Ini. Kemudian wa adamu taqwa. Naudzubillah min dzalik. Tidak ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketakwaan maknanya apa? Tidak ada ketakwaan ini, tidak ada satu amalan yang bisa diandalkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan bahwasannya dalam salah satu nasihatnya beliau mengatakan, wahai engkau para dzurriyyat Rasul, wahai engkau para keturunan Rasulullah, jangan sampai mereka yang bukan keturunan Rasulullah, mereka bisa menunjukkan amal perbuatan baik di hadapan Allah, di hadapan kakekmu Rasulullah, yang ini dengan banyak sholatnya, yang ini dengan ilmunya, yang ini dengan sodakohnya dan lain sebagainya. Tapi engkau sebagai keturunan Rasulullah, engkau tidak mampu menunjukkan amal kebaikan di hadapan kakekmu. Cuma engkau membawa engkau adalah keturunan Rasulullah, dan itu yang aku takutkan, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ini maknanya, Pak. Adamu takwa. Tidak ada amalan yang bisa diandalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah
Kemudian yang ketiga, watulul hisab, panjang hisab. Panjang hisab. Ada satu cerita, Pak. Sayyidina Malik bin Dinar ya, dan Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri itu dua orang tokoh pilihan. Sampai dikatakan Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri itu adalah salah satu guru madhab. Salah satu guru madhab ya. Dikatakan bahwasannya pernah suatu saat terjadi omongan antara Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri dan Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini dulunya orang kaya, Pak. Orang kaya, kemudian dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan keduniaan. Ketika mengatakan seperti itu, tengah duduk dengan temannya Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, mengatakan apa? Ketahui katanya. Aku tinggalkan semua dunia katanya. Aku tinggalkan semua dunia katanya Malik bin Dinar. Aku dulu orang kaya. Dan Sayyidina Malik bin Dinar ini dulu seorang penguasa. Ditinggalkan semuanya, ditinggalkan. Aku sudah tinggalkan semua dunia, tidak aku sisakan satu pun. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Oh enggak, kamu masih cinta sama dunia katanya. Loh, aku tinggalkan dunia, tidak punya dunia sama sekali. Ada masih an. Loh apa katanya? Kamu masih membawa bekal satu pakaian. Pakaian yang kau pakai dan satu bekal pakaian. Sedangkan aku, katanya Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, satu pun pakaian tidak ada. Ya aku pakai ini. Ketahui wahai Malik bin Dinar, hisab satu pakaian itu yang akan membedakan antara aku dan engkau, beda masuk surga 500 tahun. Satu pakaian. Gara-gara satu pakaian, wahai Malik bin Dinar, ketahui aku akan mendahului kamu. Sabaqtuka, aku akan mendahului kamu bikhamsi mi'ati amin, dengan 500 tahun satu pakaian. Lah terus satu pakaian 500 tahun, toko, pertanian, pabrik itu lah ya Pak. Maka dikatakan tulul hisab. Nah, semoga digampangkan oleh Allah. Amin. Memang kalau ngomong tasawuf ini Pak, jangan ngelihat yang ngomong Pak. Nek sampai ngomong, ikut ngomong, nggak bisa. Ya, makanya anak ini cuma sekedar penyampai saja. Kita sama-sama berusaha. Kalau menyampaikan kitab tasawuf tapi sampai yang delok si ngomong, insya Allah kita orang nggak berhak ini ngomong. Wa nasrul kitab, dan juga nasrul kitab artinya apa? Akan gampang diketahui fadhihah indanas. Akan gampang diketahui, oh orang ini jelek, orang ini gini, kadang-kadang ngomong guyon tapi orang tersinggung, akhirnya membuat sakit hati manusia, sehingga apa? Kejelekan yang ada pada diri kita akan nampak. Ya. Sudah, belum. Wa katratut talibin, dan akan banyak para peminta. Orang kalau banyak kumpul itu otomatis akan diketahui. Ya ini bukan ngajarkan mau medit ya, ndak. Bukan mau medit ini. Dikatakan kalau orang itu sudah nampak syuhro, terkenal dia dalam bidang apapun, baik itu terkenalnya dari segi keilmuan agamanya, baik terkenal dari segi kemaliahannya, kehartaannya, mau tidak mau kasratut talibin, akan banyak orang yang minta sama dia. Tadi Anda baca di kitab Ihya itu dalam Roha dikatakan bahwasanya seorang tokoh tasawuf mengatakan gini, yang membuat aku susah ini di dunia ini tidak ada sama sekali. Dikatakan di dalam syarahnya itu bahwasannya si orang tasawuf ini, anak lupa namanya, itu tidak memiliki sesuatu di rumahnya kecuali cuma satu air dan cuma satu korma. Jadi setiap harinya makan air, korma, air, korma, air, korma. Satu air, satu korma, satu hari. Satu air, satu korma, satu hari. Beliau mengatakan gini, aku ini hidup di dunia ini tidak pernah susah sama sekali. Cuma susahku satu tok katanya, satu. Kapan itu? Kalau sudah mulai muncul fajar. Kenapa? Ketika mulai muncul fajar, manusia bangun semuanya. Ketika manusia bangun semuanya, mau tidak mau mereka akan datang kepada diriku. Akan datang kepada diriku dan akan meminta ilmu dari diriku. Mau tidak mau, aku harus nyampaikan sama dia. Ini sebagai resiko. Nah, di sini digambarkan di sini kasratut talibin, akan banyak orang yang meminta kepada kita. Kalau meminta ilmu tidak ada masalah, tapi meminta yang lainnya akan banyak. Kenapa? Bekas perkumpulan ini. Makanya dikatakan Sayyidina Yusuf di antara wasiatnya ayahnya Sayyidina Yusuf, ida asobat ka musibatun fahfad
kalau engkau menimpa satu musibah, jaga. Jangan sampai kamu ngocor sana, ngocor sini, nyampaikan ini. Wa idza asobatka farhatun, jika menimpa kepadamu satu kesenangan, fahmadillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau mendapatkan satu nikmat. Dan walatun syir'in dan nas, jangan kamu gampang nyampaikan kepada manusia. Tahu tadi anak berhasil maklaran, anak berhasil. Satu kampung tahu semuanya. Akhirnya apa? Ya banyak yang minta proposal ini itu dan sebagainya. Nah, dikatakan di sini apa sebabnya ini? Ya karena banyak kumpul sama manusia. Andai saja tidak kumpul sama manusia, artinya jarang kumpul, orang tidak tahu. Atau talibin. Kemudian wadawamul i'radi 'anil malikil karim, dan dia akan selalu banyak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, ini bisa dirasakan juga, kita juga bisa merasakan ini. Kalau kita kebanyakan ngelel misalnya, kita kebanyakan gohwa malam harinya, subuh itu ngantuk dah karu-karuan. Akhirnya mau membaca Widul Latif muter terus ya. Kenapa? Karena tadi malam ngelel. Ya, memang kita rasakan seperti itu. Akan banyak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai dikatakan Hayy Umar mengatakan bahwasanya kemarin beliau mengatakan dalam rohanya bahwasanya la tajlis indan nas illa sayufidaka bifaidatin. Kamu jangan duduk di depan manusia, jangan kumpul dengan manusia kecuali manusia tadi itu akan memberikan faedah kepada kamu. Ada seseorang bertanya, Habib, dikatakan kenapa engkau tidak capek tak Habib? Kok dari sana sekarang dakwah terus tidak capek tak? Dikatakan bahwasanya sebelum beliau datang ke Indonesia ini, beliau berangkat haji. Hajinya itu ketika itu dilarang naik pesawat. Tahun ini dilarang naik pesawat, sehingga menggunakan kendaraan darat. Pulang dari kendaraan darat langsung berangkat dakwah ke Singapura, ke Indonesia, terus sekarang ke Malaysia, ke Thailand, kemudian setelah itu ke Afrika. Dikatakan, Habib, kamu tidak capek tak? Dikatakan bahwasanya beliau mengatakan apa? Aku ini tidak akan istirahat di dunia, nanti istirahatku bersama jadi Rasulullah. Aku nanti akan istirahat kalau bareng dengan kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan seperti ini pernah disampaikan oleh Al Habib Hasan Baharun. Habib Hasan Baharun muassis dari Darul Lughah wa Da'wah. Pernah dikatakan bahwasannya jangan, dalam salah satu nasihatnya dalam bukunya beliau mengatakan gini. Dalam salah satu nasihat muridnya mengatakan bahwasannya jangan engkau ini males untuk dakwah, capekkan dirimu untuk berdakwah, untuk menyampaikan syariatnya Rasulullah, dan jadikan barzakhmu sebagai tempat istirahatmu. Ya? Semoga kita dijadikan orang-orang yang selalu selamat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.